Asal-usul Gunung Merapi. Gunung Merapi yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa awalnya merupakan Gunung Jamur Dwipa, sebuah gunung yang tinggi menjulang dan terletak di Laut Selatan Jawa. Bagaimana ceritanya Gunung Jamur Dwipa bisa pindah ke tengah Pulau Jawa dan menjadi Gunung Merapi? Inilah asal-usul Gunung Merapi. Menurut cerita rakyat Jawa Tengah, dahulu kala Pulau Jawa belum banyak dihuni oleh manusia. Wilayah Pulau Jawa saat itu masih banyak berupa hutan belantara yang dihuni oleh binatang-binatang liar dan makhluk-makhluk gaib. Hanya beberapa bagian saja dari Pulau Jawa yang dihuni oleh manusia secara berkelompok dan hidup berpindah-pindah dikarenakan kondisi alamnya yang tidak ramah. Manusia penghuni Pulau Jawa yang jumlahnya masih sedikit ini tidak mengetahui bahwa kondisi Pulau Jawa saat itu miring ke selatan. Kemiringan Pulau Jawa mulai membuat kekhawatiran para dewa di Kayangan. Mereka khawatir seisi Pulau Jawa akan tenggelam ke Laut Selatan. Tidak hanya manusia yang akan tenggelam, tetapi juga binatang-binatang liar. Para dewa akhirnya berunding mencari solusi permasalahan ini. Setelah sekian lama berunding, akhirnya para dewata sepakat untuk menggunakan Gunung Jamur Dwipa sebagai pemberat Pulau Jawa. Para dewa berencana untuk memindahkan Gunung Jamur Dwipa ke tengah-tengah Pulau Jawa agar kondisi tanahnya menjadi seimbang. Para dewa kemudian memberitahu makhluk-makhluk gaib penghuni Gunung Jamur Dwipa untuk pindah, karena Gunung Jamur Dwipa akan diangkat dan dipindahkan ke Pulau Jawa. Begitu pula dengan wilayah Pulau Jawa di bagian tengah. Para dewa mengutus Dewa Panyarikan dan Batara Narada untuk memberitahu penghuni tempat tersebut agar pindah. Di bagian tengah Pulau Jawa yang berupa hutan belantara tinggallah dua orang empu ahli pembuat keris bernama Mpu Permadi dan Mpu Rama. Keduanya itu tengah membuat keris. Saat Dewa Panyarikan dan Batara Narada menemui Mpu Permadi dan Mpu Rama, kedua utusan para dewa tersebut merasa takjub dengan keahlian membuat keris kedua empu. Mereka menyampur berbagai jenis logam menggunakan tangan kosong, memilihnya dan menempanya hingga menggumpal tanpa bantuan alat apapun. Hebatnya lagi, kedua tangan empu tersebut sama sekali tidak terbakar api panas yang menyala-nyala. Saat utusan para dewa memberitahu agar kedua empu segera pindah, kedua empu tersebut menolaknya. Mereka beralasan bahwa pembuatan keris harus dikerjakan hingga selesai. Jika tidak, maka keselamatan umat manusia akan terancam. Dewa Panyarikan menjelaskan bahwa kondisi Pulau Jawa telah miring, jadi lokasi tersebut harus segera dikosongkan untuk ditanam Gunung Jamur Dwipa sebagai penyeimbang. Namun Mpu Permadi dan Mpu Rama tetap menolak permintaan para dewa. Setelah sekian lama adu mulut, perkelahian pun tidak dapat hindarkan. Dewa Panyarikan dan Batara Narada menyerang kedua empu dengan dibantu oleh para prajurit Kayangan. Mpu Permadi dan Mpu Rama pun melawan dengan mengerahkan segala kesaktian mereka. Pertempuran ini berlangsung lama dan berlarut-larut, mengingat kesaktian Mpu Permadi dan Mpu Rama ternyata mampu mengimbangi kesaktian utusan para dewa. Sementara di Kayangan, Batara Guru merasa kesal dengan keadaan ini.
Jika dibiarkan berlarut-larut, maka Pulau Jawa akan tenggelam ke Laut Selatan. Akhirnya Bathara Guru memerintahkan Dewa Bayu untuk memindahkan Gunung Jamurdwipa ke tengah Pulau Jawa tanpa memperdulikan keselamatan Empu Permadi dan Empu Rahmat. Berangkatlah Dewa Bayu ke selatan. Dengan kesaktiannya, Dewa Bayu meniup Gunung Jamurdwipa hingga terbang melayang-layang di angkasa dan jatuh tepat di tengah Pulau Jawa. Empu Permadi dan Empu Rahmat tewas seketika tertimpa Gunung Jamurdwipa karena telah berani menentang para dewa untuk pindah dari tempat tersebut. Roh Empu Permadi dan Empu Rahmat tidak terima di alam baka. Jadilah kedua empu tersebut menjadi penunggu gunung. Keris yang tengah dikerjakan keduanya masih mengeluarkan nyala api. Bara api tersebut tidak dapat dipadamkan kecuali oleh kedua empu tersebut. Lama-kelamaan bara api tersebut membesar dan membakar bebatuan dan tanah Gunung Merapi hingga membuat sebuah lubang besar. Hingga kini lubang tersebut telah menjadi kawah Gunung Merapi. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya!